anak tidak sah dan anak yang sah. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul anak sah dan tidak sah. Kami yang dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sebagai Dian Safitri NIN 119079 dan rekan saya yang pertama yaitu Ahmad Zakir dengan NIM 119080, Aska Nailul Isa dengan NIM 119089. Pengertian anak. Anak adalah sesosok yang akan memikul tanggung jawab di masa depan yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan atau melindungi bagian anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat memunculkan masa depannya. Menurut bahasa, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat hakikat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, karena dari hasil hubungan persetubuhan antara pria dan wanita. Secara umum, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang berkedudukan mulia, keberadaannya melalui proses penciptaan atas kewenangan dan hakikat Allah SWT. Secara pandangan Islam, pengertian anak sah dan tidak sah. Yang pertama yaitu anak yang sah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 24 yang berbunyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam komposisi hukum Islam pasal 99 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Pengertian tentang anak yang tidak sah. Anak tidak sah atau anak perkawinan, anak di luar perkawinan, anak yang tidak dilahirkan dalam suatu akibat dari perkawinan yang sah. Selanjutnya, penyebab terjadinya anak tidak sah. 1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuinya. 2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, tapi salah satu di antara keduanya masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain. 3. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya itu. 4. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya. Yang kelima, anak lahir dari seorang wanita sedangkan negara melarang mengatakan perkawinan, misalnya warga negara Indonesia WNI dan warga negara asing WNA tidak mendapatkan izin dari kedutaan besar untuk mengatakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri tetapi mereka campur dan melahirkan anak. Anak tersebut dinamakan anak luar kawin. Dan yang terakhir adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya. Selanjutnya, hak dan kewajiban anak sah dan tidak sah. Seperti sebagaimana yang telah kita kutip dalam e-jurnal Hukum Keluarga Islam volume 2 yang membahas tentang problematika anak sah dalam perspektif hukum perkawinan nasional. Ini mengatakan bahwa hak dan kewajiban anak sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mana hak dan kewajiban anak pada garis besarnya itu harus diberikan oleh kedua orang tua, baik anak dalam hal ini berstatus hukum sah maupun yang berstatus hukum tidak sah ini harus memiliki atau harus mendapatkan sebuah kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itu pada garis besarnya. Kemudian lebih perincinya sebagai berikut. Kewajiban dan hak anak yang sah. Yang pertama, mengatur tentang hak anak.
mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya serta tanggung jawab atas orang tuanya sampai anak itu kawin. Dalam hal pemeliharaan ini yang dimaksudkan adalah mendapatkan contoh misal konsumsi ya, makanan, minuman, ya yang tadi kasih sayang dan kemudian pendidikan. Yang kemudian yang nomor 2, hak anak mendapat perwakilan dari orang tuanya dalam segala perbuatan hukum selama ia belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah jika anak tersebut atau anak dari orang tua tersebut berpapasan dengan hukum atau bersenggolan dengan hukum, maka yang wajib mewakilinya adalah orang tuanya. Kemudian yang ketiga, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan harta atau barang-barang yang telah menjadi milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kalau kepentingan anak yang menghendakinya atau ada komunikasi atau sepengetahuan anak yang bersangkutan. Kemudian yang nomor 4, salah satu hak asasi bagi manusia tidak terkecuali anak dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi adalah hak dalam beribadah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, termasuk mengembangkan tingkat kecerdasannya dan pengalamannya. Dan kemudian poin yang kelima adalah anak yang lahir di dunia ini, khususnya anak yang berasal dari pernikahan sah, tentu telah mendapatkan perhatian, bimbingan, bahkan pendidikan dari orang tuanya. Bahkan hak-hak mereka terpenuhi sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Yaitu adalah kewajiban dan hak anak yang sah. Kita beralih ke kewajiban dan hak anak yang tidak sah. Menurut pasal 43 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian poin yang kedua, status anak yang dilahirkan sebagai anak tidak sah, ia tidak akan mendapatkan hak-hak sebagaimana layaknya anak-anak yang lahir melalui proses perkawinan sah menurut hukum nasional. Atau bisa dikatakan dalam hal ini berarti anak yang tidak sah, kewajiban dan haknya berbeda atau mungkin tidak terpenuhi sebagaimana yang telah saya sampaikan di sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ketika jelasan status anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara anak dan ayah tidak kuat, sehingga berpotensi seorang ayah menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.